Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Kita bisa melihat di situ apa yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita. Yakobus pasal yang kelima ayat 13, dia berkata sebagai berikut. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ayat ini mengajar kepada saya dan saudara untuk menyikapi segala sesuatu yang kita sedang hadapi, yaitu ketika kita ada di dalam posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak menguntungkan, maka Yakobus katakan, baiklah ia berdoa. Kita menemukan ada satu jawaban, ada suatu pertolongan, ada suatu kepastian untuk situasi kondisi yang tidak nyaman, yang bisa saja terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Sebab itu dikatakan, jika engkau mengalami situasi yang tidak baik, baiklah ia berdoa. Banyak orang takut berdoa, banyak orang segan untuk berdoa, banyak orang tidak suka berdoa karena dia tidak tahu apa yang dia harus ambil, sikap apa yang dia harus buat di saat dia berdoa. Alkitab pernah katakan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 8, bagaimana sikap orang yang berdoa, bahwa seringkali kita tidak menyadari, kita tidak paham apa yang kita harus perbuat, kita melakukan hal-hal yang merugikan kepada kita. Sebab itu sebagai orang percaya, firman Tuhan ingatkan bahwa di saat kita berdoa, kita harus tahu, kita menemukan apa yang Alkitab katakan Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kita menemukan satu sikap yang jelas, yang Alkitab katakan orang yang tidak malu. Di situ kita menemukan ada pernyataan yang artinya orang yang lancang, sikapnya tidak malu. Dia tidak pikir bahwa sahabatnya lagi tidur, tapi dia mengungkapkan saja apa yang dia bisa ngomong. Dikatakan di situ anaidela, artinya dia memiliki kelancangan yang tidak tahu malu. Jadi kita bisa bayangkan saja, Alkitab katakan kalau kamu ada dalam segala keadaan, situasi yang tidak nyaman, jangan pernah berpikir, gimana kalau saya minta, apa kira-kira mau dijawab atau mau ditolong. Alkitab dengan jelas katakan karena sikap yang tidak mau malu itu, maka sahabatnya memenuhi permintaannya. Itulah yang juga diingatkan kepada saya dan saudara tentang doa. Ketika kita berdoa dengan tidak ada rasa malu sedikit pun, kita tidak pikir apapun, karena Yesus pun ingatkan, apapun yang kamu minta dalam namaku aku akan berikan. Yesus menunjukkan sikap bagaimana hubungan yang begitu dekat dan terbuka tanpa ada rasa malu, rasa segan, rasa takut, dan permintaan itu dijawab. Sama halnya dengan Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 yang menceritakan bagaimana Elia berdoa untuk tidak hujan, dan kemudian dia berdoa untuk datang hujan.
Semua dia lakukan itu tanpa berpikir apa kata orang, apa kata Israel, apa nanti orang bilang kalau saya punya doa seperti itu. Tapi Alkitab katakan dia berdoa dengan tidak malu. Sampai dia berani katakan, kalau aku berdoa hujan, baru hujan. Kalau aku berdoa tidak hujan, tidak akan hujan. Itu adalah sikap yang diingatkan. Ketika kita membangun hubungan doa dengan Tuhan, maka Alkitab dengan jelas katakan, jangan pernah malu. Minta apa saja yang kita mau. Minta. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Sebab itu mari, pagi ini kita diingatkan berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan tanpa merasa malu. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena kembali pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hubungan kami dengan Bapa di surga adalah hubungan yang begitu dekat, begitu akrab, sehingga kami tidak perlu rasa malu untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapa di surga melalui doa-doa kami. Sebab itu pagi ini kami datang kepadamu, mohon kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan memegang tangan kami serta mengatur langkah kaki kami. Baik yang pergi bekerja, yang akan berbisnis, maupun yang akan belajar, maupun kuliah, atau tinggal di rumah. Kami sadar, kami seringkali tidak meminta, bukan karena kami takut Engkau tidak memberi, tapi seringkali karena rasa malu, rasa segan, rasa tidak dekat dengan Engkau, sehingga kami malu meminta sesuatu kepadamu. Tapi pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu meminta sesuatu dengan tidak ada rasa malu sedikit pun, karena Engkau Allah yang sanggup dan Engkau selalu sedia untuk menolong dan menjawab setiap kebutuhan orang percaya. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah seluruh kegiatan kami mempermuliakan Bapa di surga, karena Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari doa puasa. Ibu bapak saudara dapat berdoa di rumah masing-masing mulai jam 1 siang, ataupun juga saudara dapat mengikuti doa puasa itu di ruang Alfa Omega. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.